Bab 1580. Aku belum pernah melihat seseorang yang begitu tak kenal takut. Seluruh titik awal lintasan balap Gunung Naga melingkar berantakan. Ye Feng tenang dan santai. Dia menggunakan tangan dan kakinya dengan mudah. Saat Porsche itu melayang di udara, ia segera melakukan serangkaian tindakan. Lalu, tanpa memberi waktu kepada siapapun untuk berpikir, saat mobil itu mendarat dengan keras, mobil itu menambah kecepatan lagi dan melesat pergi. Ini benar-benar Tuhan. Saya pernah melihat orang yang tidak takut mati, tapi saya belum pernah melihat orang yang begitu tak takut. Titik awal lintasan balap Gunung Naga melingkar adalah turunan yang sangat curam dengan perbedaan ketinggian yang sangat tinggi. Beraninya dia memulai dengan ketapel dan berakselerasi dengan liar setelah mendarat. Ini bukan anak laki-laki tua yang sedang berulang tahun yang gantung diri. Melainkan, setelah anak laki-laki tua yang sedang berulang tahun itu gantung diri, ia menjatuhkan batu besar ke tubuhnya. Dan hal yang paling konyol adalah dia tidak gagal. Di luar lintasan balap Gunung Naga melingkar, banyak penonton yang tercengang. Sebelumnya, mereka telah melihat beberapa orang pemberani yang memainkan permainan serupa. Akan tetapi, meskipun orang-orang itu adalah pengemudi profesional papan atas, tanpa terkecuali, mobilnya terbalik setelah mendarat. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang seperti Ye Feng mendarat dengan sangat mantap. Bagaimana orang ini melakukannya? Mungkinkah dia beruntung? Selagi mereka tertegun, semua orang juga cukup penasaran. Tatapan mereka mulai tertuju pada layar lebar, pada gambar yang ditangkap oleh drone. Pada saat yang sama, di dalam Porsche edisi terbatas, Pangeran Anju juga menatap Ye Feng dengan kaget. Ye Feng telah berakselerasi seolah-olah tidak terjadi apa-apa setelah mendarat, dan hanya dalam waktu singkat, ia telah melesat hingga 260 km per jam dan terus menambah keunggulannya. Jarak antara dirinya dan mobil di belakangnya semakin lebar. Ia tak kuasa menahan diri untuk menelan ludah. Apa kau tidak takut mati? Menggunakan kendali peluncuran di jalan sekarang, jika kamu tidak hati-hati, mobilnya akan menabrak dan kita akan mati. Titik awal lintasan balap terlalu curam dan perbedaan ketinggian antara titik awal dan lintasan balap resmi terlalu besar. Peluncuran akan menyebabkan mobil melayang dengan berat di udara. Bahkan pengemudi profesional pun tidak dapat mengendalikan mobil secara efektif dalam kondisi seperti itu. Tidak jauh di bawah titik awal lintasan balap terdapat tikungan lain. Jika Anda tidak hati-hati, Ye Feng tidak cemas atau lambat. Saat mobil melayang di udara, pengemudi tidak akan mampu mengendalikan mobil secara efektif, tetapi pengemudi yang handal dapat memprediksi titik pendaratan mobil saat diluncurkan. Asalkan Anda punya pengetahuan mekanik yang cukup, familiar dengan performa mobil, dan sedikit perhitungan fisika, merencanakan kecepatan peluncuran dan titik pendaratan mobil itu mudah. Jadi, maksudmu? Pangeran Anju jelas tak percaya. Kau merencanakan dan meramalkan semua ini sebelum kau berangkat. Bagaimana ini mungkin? Kenapa tidak? Tanya Ye Feng. Balapan itu ilmu. Mobil adalah alat. Jika Anda bertemu seseorang yang familiar dan cukup cakap, wajar jika Anda memiliki kekuatan tempur yang tak terbayangkan. Tapi ini pertama kalinya kamu menyentuh mobil ini. Pangeran Anju masih tidak percaya. Ketika Ye Feng menyebutkan hal ini, ia tak kuasa menahan senyum. Siapa bilang kita tidak bisa langsung mengenalnya saat pertama kali bertemu? Porsche 918 Speeder modifikasi ini dibekali mesin V8 4,6 liter naturally aspirated. Dilengkapi teknologi injeksi langsung di dalam silinder. Menggunakan kepala silinder dan blok silinder berbahan paduan aluminium, mobil ini mampu menghasilkan daya maksimum 447 kW dan torsi maksimum 500 Nm, dengan kecepatan tertinggi 9.200 revolusi per menit. Torsi maksimum dapat dihasilkan pada 6.500 dan 8.700 revolusi per menit. Selain itu, mobil ini juga menggunakan sistem bibrida. Sistem bibrida ini dipasang pada poros depan untuk menghasilkan tenaga 218 tenaga kuda. Setelah tenaga mesin ditambah, mobil modifikasi dengan bobot hanya 1.490 kg ini, yang menggunakan teknologi bodi tunggal serat karbon, dapat berakselerasi dari 0 hingga 100 km per jam dalam 2,8 detik, dan kecepatan tertingginya dapat mencapai 360 km per jam. Menurut data resmi Porsche, mobil yang sama mampu mencatat waktu kurang dari 7 menit 30 detik di Nürburgring, lebih cepat daripada Porsche Carrera GT. Selain itu, di bawah pengawasan media otomotif profesional Sport Auto, Porsche 918 Speeder juga mencapai kecepatan rata-rata yang luar biasa, yaitu 179,5 km per jam, menjadikannya mobil produksi massal pertama yang mampu mencatat waktu 7 menit di sirkuit utara Nürburgring dan memiliki izin jalan global.
Roda depan mobil ini terbuat dari velg alloy 20 inci dengan ukuran ban 265/35R, 265/35 Michelin 95 YN0 Pilot Sport Cup 2, dan ban belakang 325/30R, 325/30 Michelin 104 YN0 Pilot Sport Cup 2. Rafa telah memodifikasi dan menyesuaikan rakitan bahan bakar, kampas rem, suspensi, dan transmisi. Mendengar ini, Pangeran Anju tak bisa berkata apa-apa. Ia menatap Ye Feng dengan mulut ternganga, tampak sangat imut dan menarik. Setelah beberapa saat, dia tampak menyadari apa yang sedang dilakukannya dan segera menutup mulutnya. Jangan bilang kamu menemukan banyak hal hanya dengan mengendarai mobil ini sebentar. Ye Feng mengemudikan mobil dengan santai dan tersenyum. Aku lupa memberitahumu. Sebenarnya, selain mahir berbahasa asing, penilaian, dan seni bela diri Tiongkok, saya juga punya identitas lain. Saya seorang mekanik senior. Sebagai seorang mekanik, wajar saja jika saya memiliki kepekaan alami terhadap mesin seperti mobil. Pangeran Anju terdiam lagi. Ye Feng tidak peduli dengan reaksinya, dia menatap ke depan dan dengan cepat berkata, poin krusial pertama dari kompetisi ini adalah untuk memperlebar jarak di antara kita. Pergerakan mobilnya mungkin akan sedikit besar nanti. Pegang sandaran tangan dan bersiaplah secara mental. Sambil berbicara, dia melihat ke depan. Di sana, sekitar 1 kilometer dari Porsche 918 yang dimodifikasi, ada tikungan siku-siku yang besar. Di samping tikungan siku-siku itu, ada jalan pintas berupa lereng dan pipa air. Ia telah menghitung secara kasar bahwa jika ia mengambil jalan pintas, ia akan dapat menempuh jarak setidaknya 100 meter lebih sedikit daripada jika ia mengambil jalan pintas siku-siku. Dalam balapan mobil, ini bisa dikatakan sebagai kesempatan besar untuk memperlebar jarak antara mereka dan lawan-lawan mereka. Tidak jauh di belakang Porsche 918 yang dimodifikasi, di dalam GTR yang dimodifikasi, Rafa juga menatap tikungan siku-siku, otaknya bekerja cepat. Saya tidak tahu bagaimana orang bernama Ye itu berhasil meluncurkan dirinya di titik awal lintasan balap dan mendarat dengan mantap. Namun, mulai sekarang, aku akan mengambil alih kembali kepemimpinan. Jalan pintas ini setidaknya bisa membantu saya mempersingkat 100 meter balapan. Mengingat Ye melambat saat tikungan tajam, seharusnya saya bisa menyalipnya hanya dengan mengandalkan jalan pintas ini. Selagi dia berpikir, dia mulai mengendalikan mobilnya dengan cekatan, mengatur sudut dan kecepatan mobil. Dia sedang mempersiapkan diri untuk jalan pintas. Bab 1582. Bukankah tak apa-apa asal kau punya tangan? Sialan, sialan, sialan. Penonton yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan adegan ini di layar elektronik besar di puncak Gunung Naga melingkar menjadi gila. Orang ini gila. Dia pasti gila. Jika dia bukan orang gila, dia pasti tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Sial, aku cuma penonton. Aku mulai gemetar melihat ini. Ketika Porsche 918 miliknya masuk ke lingkaran kematian, sepertinya nilainya setidaknya 270, kan? Dia ngebut banget. Apa dia mau ngedrift ekstrim? Kalau dia bukan orang gila, aku nggak bisa mikir siapa lagi yang berani ngelakuin ini. Lebih dari 270. Saya seorang speedmaster profesional. Berdasarkan kecepatan relatif objek referensi saat Porsche 918 yang dimodifikasi memasuki tikungan, saya memperkirakan kecepatannya sekitar 300. Kecepatan seperti ini, bahkan di jalan datar, merupakan ujian bagi kualitas psikologis dan kecepatan reaksi pengemudi. Dan dalam lingkaran kematian seperti ini, tidak perlu bicara apa-apa lagi. Saya sudah menonton balapan mobil selama bertahun-tahun, tapi belum pernah melihat orang yang berani melewati tikungan tajam dengan kecepatan seperti ini. Belum lagi melewati 9 tikungan tajam berturut-turut dengan kecepatan seperti ini, bahkan jarang sekali melihat 3 tikungan tajam berturut-turut. Bahkan Zhang Qi, yang dikenal sebagai dewa balap dunia, tidak berani menantang operasi semacam itu di masa kejayaannya. Meskipun orang ini punya kekuatan, aku hampir bisa menyimpulkan bahwa dia akan mati. Alasan mengapa lingkaran kematian disebut lingkaran kematian adalah karena selain 9 tikungan tajam, ada juga titik yang sangat penting. Di balik 9 tikungan tajam itu, ada tebing. Begitu mobil keluar dari jalan, tak ada yang bisa dikatakan. Satu-satunya hasil adalah kecelakaan mobil dan kematian. Semua orang gempar. Seorang pria berbaju overall dengan gaya rambut yang kuat juga berkata dengan percaya diri. Suasananya sangat hidup. Namun, setelah beberapa detik, semua orang terdiam. Yang ada hanya serangkaian ekspresi tertegun yang seragam bagaikan salin dan tempel. Karena hampir semua orang melihatnya di layar elektronik besar, drone menangkapnya. Porsche 918 edisi terbatas yang dikendarai Ye Feng seperti curang.
Saat mobil melaju kencang, percikan api dan kilat menyambar saat mobil tersebut melayang. Pada akhirnya, ia melewati 9 tikungan tajam berturut-turut yang dikenal sebagai lingkaran kematian. Dibandingkan dengan versi modifikasi GTR di bagian belakang, terdapat selisih jarak yang sangat jauh, beberapa ratus meter. Dan tidak hanya di puncak Gunung Naga melingkar. Di dalam GTR, setelah mendengar deru tajam ban modifikasi Porsche 918 yang membelah tanah, suara akhir mesinnya semakin keras dan semakin jauh. Pupil Rafah tak kuasa menahan gemetar. Melayang dengan kecepatan lebih dari 300 km per jam, melewati 9 tikungan tajam berturut-turut. Operasi semacam ini, bahkan Zhang Qi, yang sebelumnya adalah dewa balap dunia, tidak bisa melakukannya di puncak karirnya. Tapi orang ini berhasil. Lagi pula, kecepatannya terus meningkat setelah setiap drift. Rafah tidak bisa lagi menjaga kedamaian batinnya. Meskipun dia mempertahankan kecepatan tinggi, dia berhasil melewati lingkaran kematian dengan indah. Namun, saat dia mendengarkan suara mesin Porsche 918 yang dimodifikasi di depannya, dia merasakan kekalahan. Pada bagian selanjutnya, Rafah juga melaju dengan sekuat tenaga dan kualitas seorang pengemudi profesional dan masih mampu menyelesaikan balapan. Namun, saat dia tiba di kaki Gunung Naga melingkar, dia merasa seolah-olah seluruh energinya telah tersedot keluar. Ketika ia membuka pintu mobil lagi, ia melihat Porsche 918 di depannya dan Ye Feng, yang sedang merokok santai di samping mobil. Tatapannya tampak rumit. Saya kalah. Saya ingin meminta maaf atas kata-kata dan tindakan saya. Aku seekor katak di dasar sumur. Keahlian mengemudi Anda memang telah memperluas wawasan saya. Di sisi lain, ketika Ye Feng melihat dia datang untuk meminta maaf secara terbuka, dia merasa terkesan padanya. Lumayan. Setidaknya kamu berani mengakui kesalahanmu. Kamu jauh lebih baik daripada kebanyakan orang yang tidak berani mengakui kesalahannya. Rafah tampak malu. Aku bukan orang seperti itu. Lagi pula, kemampuanmu tidak diragukan lagi. Kamu membuktikan segalanya dengan kekuatanmu. Lalu, seolah tak bisa menahan rasa ingin tahu, ia berpikir sejenak sebelum bertanya, tapi aku punya pertanyaan. Bolehkah aku memintamu menjawabnya? Ye Feng dengan santai mematikan rokoknya dan membuangnya ke tempat sampah. Katakan saja. Di lingkaran kematian tadi, kau terus melayang dengan kecepatan lebih dari 300 km. Rafah menelan ludah. Bagaimana kau melakukannya? Tingkatkan saja kecepatannya dan teruslah melayang, kata Ye Feng dengan santai. Semudah memasukkan gajah ke dalam kulkas. Yang perlu ia lakukan hanyalah membuka kulkas dan memasukkannya. Rafah melambaikan tangannya dan buru-buru menjelaskan, tidak, maksudku, bagaimana kamu melakukan semua ini? Sebelumnya, Zhang Qi, yang dikenal sebagai dewa balap di dunia balap, hanya pernah menantang kecepatan lebih dari 300 km per jam untuk melakukan drift melalui 3 tikungan tajam. Dan Zhang Qi juga diakui oleh semua orang sebagai eksistensi yang paling dekat dengan batas tubuh manusia di bidang balap. Bahkan dia tidak bisa mencapai kecepatan yang berlebihan seperti itu, melayang melalui 9 tikungan tajam berturut-turut. Ye Feng menatap ekspresi seriusnya dan berhenti bercanda. Kau telah mengabaikan sebuah masalah. Dewa balap Zhang Qi hanya mendekati batas tubuhnya, bukan batasku. Saya ahli dalam permesinan dan seni bela diri. Saya bisa dengan mudah mengalahkannya dalam hal memahami batas performa mobil dan bahkan setiap komponennya. Saya juga bisa mengalahkannya dalam hal kebugaran fisik dan kecepatan reaksi. Menurutmu, mengapa batasnya sebanding dengan batas saya? Rafah jelas-jelas terdiam. Mulutnya terbuka dan tertutup cukup lama, tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, Ye Feng tidak mengatakan apapun lagi. Melihat dia sudah yakin dan meminta maaf, dia pun melambaikan tangannya dan kembali ke Porsche 918. Setelah kembali ke kursi pengemudi Porsche 918 yang dimodifikasi, sambil mengencangkan sabuk pengaman, Ye Feng menoleh dan menatap Pangeran Anju. Kami ikut acara temanmu, seru sekali. Sekarang kita bisa mencari tempat untuk minum. Akan tetapi, sebelum dia selesai berbicara, angin harum bertiup mendekat. Pelukan yang hangat dan sangat lembut tiba-tiba menyelimutinya. Pada saat yang sama, sesuatu yang lembut menekan wajahnya. Ya Tuhan, Ye Feng, kau hebat sekali. Ini adalah afrodisiak terbaik yang diberikan Tuhan kepadaku. Bab 1583. Apakah kau menungguku membelikanmu minuman? Sentuhan kecantikan seorang Kaukasia berbeda dengan gadis Asia. Terutama Pangeran Anju, yang dibesarkan dengan baik sejak kecil dan tampak seperti Wonder Woman di puncak penampilannya. Sensasi yang terpancar dari kulit dan anggota tubuhnya bahkan lebih memabukkan. Saat Ye Feng dipeluk dan dicium olehnya, dia tercengang. Ini karena perasaannya benar-benar berbeda dari Chen Xuan,
Feng Jingyi, dan Fuma Jianwu. Tubuh Chen Xuan, Feng Jingyi, Fuma Jianwu, dan wanita Asia lainnya seperti air. Begitu lunaknya sehingga dapat menjebak orang. Di sisi lain, tubuh Pangeran Anju relatif lebih elastis. Jenis yang akan memberikan rasa memantul hanya dengan sentuhan. Sangat hidup. Sama seperti saat Pangeran Anju menerkam, Ye Feng dapat merasakan elastisitas dan vitalitas tubuhnya. Namun, Pangeran Anju masih menatapnya dengan penuh semangat. Tahukah kau, Ye Feng, sudah lama sekali aku tidak merasakan jantungku berdetak sekencang ini. Balapanmu tidak hanya membuatku merasakan kembali perasaan yang sudah lama tidak kurasakan, tetapi juga membuatku merasakan untuk pertama kalinya betapa senangnya sampai-sampai aku tidak bisa bernapas. Saya sedang dalam keadaan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ye Feng tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia hanya membiarkan dia memeluknya dan membiarkan dia memanfaatkannya untuk sementara waktu. Namun, seseorang tidak tahan lagi dan mengetuk jendela mobil. Dia terbatuk pelan. Anju, masih ada orang yang hidup di sini. Itu Rafa. Ye Feng dapat merasakan bahwa saat Pangeran Anju mendengar kata-kata Rafa, tubuhnya menegang. Kemudian, dia tampak bereaksi, dia segera melepaskan Ye Feng dan mulai merapikan pakaiannya, dan rona merah indah muncul di wajah cantiknya. Kalau begitu, Ye Feng, aku minta maaf. Saya terlalu bersemangat. Aku sempat tak bisa mengendalikan diri. Oh, tidak, maksudku, aku sedikit kehilangan kendali. Saat dia merapikan pakaiannya, dia mungkin masih sedikit bingung dan berbicara tidak jelas. Tidak apa-apa. Ye Feng tersenyum. Aku sudah terbiasa. Menjadi tampan terkadang punya banyak masalah. Ya ampun. Pangeran Anju terbebas dari kecanggungan sebelumnya setelah mendengar leluconnya. Ekspresinya berubah serius. Anda terlalu humoris, Tuan Ye. Aku merasa semakin menyukaimu. Ye Feng terkejut. Dia hendak mulai mengemudi, tetapi dia terdiam sesaat. Namun, Pangeran Anju tampaknya memahami sesuatu dan tersenyum. Maafkan saya karena terus terang. Budaya barat kita terkadang seperti ini. Tidak perlu terlalu bijaksana. Tidak perlu berpura-pura pendiam. Langsung saja. Ye Feng baru bereaksi setelah dia mengingatkannya. Memang, gadis-gadis yang tumbuh dalam lingkungan budaya yang berbeda memiliki kepribadian dan gaya yang sangat berbeda. Gadis-gadis timur lebih tertutup, sementara gadis-gadis barat lebih suka bergaul, terbuka, dan tidak terkendali. Setelah sadar kembali, dia tidak banyak bicara dan melaju meninggalkan Gunung Naga Melingkar. Mereka langsung pergi ke klub malam besar terdekat. Ketika mereka tiba di pintu masuk klub malam, Ferrari 918 edisi terbatas mereka tampak sangat mengesankan pada pandangan pertama, atau mungkin karena penampilan dan sosok Anju Prince terlalu mempesona. Saat Ye Feng keluar dari mobil bersama Pangeran Anju, tak hanya banyak tatapan yang tertuju padanya, tetapi seorang resepsionis cantik juga maju untuk menyambutnya. Halo, Tuan dan Nyonya, ada yang bisa saya bantu? Ye Feng hanya ingin minum-minum dengan Pangeran Anju. Ia tidak suka suasana bising di klub malam, jadi ia segera mengeluarkan setumpuk uang tunai dan menyerahkannya. Aku ingin minum dan mengobrol dengan temanku. Apakah di tempatmu ada tempat yang relatif tenang? Resepsionis yang cantik itu jelas tidak menyangka dia akan begitu murah hati. Setelah menerima uang itu, wajahnya langsung dipenuhi senyum. Baik, Pak. Silakan lewat sini. Kami memiliki ruang VIP khusus di lantai 2 klub malam untuk tamu seperti Anda. Kau datang di waktu yang tepat. Kebetulan kita masih punya satu kamar pribadi terakhir. Kalau kau datang 1 atau 2 menit lebih lambat, kau mungkin tidak akan sampai. Ye Feng menikmati pelayanannya yang teliti. Ia mengikuti Pangeran Anju ke ruang pribadi di lantai 2. Ia pikir malam ini ia akan menghabiskan waktu minum-minum dan mengobrol tentang kehidupan, dan jika beruntung, ia mungkin bisa menikmati lebih banyak lagi nanti. Tanpa diduga, tak lama setelah ia memasuki ruang pribadi bersama Pangeran Anju, suara tamparan keras dan jeritan memilukan terdengar dari pintu. Pintu kamar pribadi itu ditendang hingga terbuka. Apakah ini hari pertamamu di klub malam Imperial? Apa kau tidak tahu kalau ini selalu menjadi ruang pribadi tempat aku, beruang hitam, dan saudara-saudaraku bersantai bersama? Kau berani menghentikanku? Segera hubungi manajermu. Biarkan dia mengajarimu cara meminta maaf kepadaku. Ye Feng menoleh ke arah sumber suara dan melihat resepsionis cantik yang menerima mereka sebelumnya sudah duduk di tanah. Dia menutupi wajahnya yang bengkak karena ketakutan. Di hadapannya ada seorang pria kekar berwajah gelap yang tingginya lebih dari 2 meter dan mengenakan seragam karate. Lelaki kekar berwajah gelap itu memiliki ekspresi arogan di wajahnya. Setelah menegur resepsionis, ia kembali menendangnya. Kemudian,
bersama seorang gadis yang juga mengenakan seragam karate, ia memimpin sekelompok besar orang ke ruang privat. Ketika ia memasuki ruang privat, ia seolah tidak melihat Ye Feng dan Pangeran Anju di sana. Ia hanya duduk di kursi utama ruang privat, menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri sambil menggoda siswi dalam pelukannya. Di sisi lain, orang-orang yang datang bersamanya, begitu pula gadis di pelukannya, memandang Ye Feng dan Pangeran Anju lalu berbisik, "Pelatih, mereka masih di sini. Bagaimana kita harus menangani hal ini?" Pria berkulit gelap bertampang garang, yang menyebut dirinya beruang hitam, sepertinya baru saja menyadari kehadiran Ye Feng dan Pangeran Anju. Ia menatap mereka berdua dan berkata dengan dingin, "Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Apakah kamu menungguku membelikanmu minuman?" Pangeran Anju melihat ekspresi Ye Feng yang mendominasi dan galak, tetapi ia tidak mengerti, jadi ia menoleh ke Ye Feng. "Ada apa ini? Bukankah ini kamar pribadi kita? Mengapa orang-orang ini melukai staf yang baru saja menerima kami dan tiba-tiba menerobos masuk? Dan dia tampaknya tidak sopan kepada kita." Ye Feng menjawab sambil tersenyum. "Bukan apa-apa. Aku hanya kurang beruntung dan bertemu sekelompok anjing gila. Anggap saja ini sebagai pertunjukan dan tunggu di pinggir sebentar. Serahkan padaku." Saat berbicara, dia berhenti tersenyum dan menoleh ke arah beruang hitam. Bab 1584. "Nak, tahukah kau dengan siapa kau berbicara? Beruang hitam, kan?" Ekspresi Ye Feng tenang. "Aku akan memberimu dua pilihan sekarang. Pertama, segera minta maaf padaku dan temanku, lalu pergi dari sini. Aku bisa mempertimbangkan untuk melupakan masa lalu. Kedua, kalau kau terus melakukan apa yang kau mau, aku akan mengusirmu." "Kamu yang memilih." Beruang hitam tercengang. Sesaat kemudian, ia bereaksi seolah mendengar lelucon lucu. Ia menunjuk Ye Feng dan menertawakan siswi dan saudara-saudaranya di sampingnya. "Kau dengar itu? Hahaha, apa yang baru saja dikatakan si bodoh ini? Saya khawatir saya salah dengar. Apa si bodoh ini bilang kalau saya tidak minta maaf, dia akan mengusir kita?" Gadis dalam pelukannya dan saudara-saudara di sekitarnya juga tertawa terbahak-bahak. Setelah tertawa, salah satu pria itu, seorang pria kurus, berdiri lebih dulu. "Nak, kau tahu siapa yang kau ajak bicara? Bagaimana kamu bisa begitu sombong? Apakah kamu sudah belajar cara mengeja kata, kematian, di kamus?" Saat dia berbicara, dia memasang ekspresi sembrono dan hendak mendorong Ye Feng. Namun Ye Feng menggerakkan bahunya sedikit, memanfaatkan momentum itu untuk menariknya kembali. Pria kurus itu tiba-tiba meleset dan terhuyung dua langkah ke depan. Dia tertegun. Baru setelah ia berdiri diam, ia bereaksi. Matanya dipenuhi kejahilan dan amarah. "Jadi, kau sudah pernah berlatih sebelumnya. Pantas saja kau berani begitu sombong." Saat dia selesai berbicara, dia tiba-tiba mengayunkan tinjunya dan meninju kepala Ye Feng. "Namun, jika kau berani bersikap sombong hanya karena kau sudah berlatih sedikit, maka aku hanya bisa memberitahumu bahwa kau dalam masalah. Semua orang di sini sudah belajar karate dari kakak beruang hitam selama beberapa tahun. Semua orang sudah mempraktikkannya. Kamu bukan apa-apa." Ye Feng tidak menunggu dia menyelesaikan kata-katanya, dia memberikan tendangan memutar yang kuat. Pria kurus itu terlempar seperti bola meriam. Setelah menabrak pintu kamar pribadi, dia menghancurkan pintunya. Saat dia perlahan pingsan, darah sudah keluar dari mulut dan hidungnya, dan dia pun pingsan. "Kau sombong sekali." Saat kakak beruang hitam melihat kejadian ini, jelas ia sedikit malu. Ia langsung mengulurkan tangannya yang sudah terulur ke kerah baju siswi itu dan duduk tegak. "Tidak apa-apa jika kau berbicara kasar di hadapanku, beruang hitam, tapi beraninya kau melukai orang-orangku. Apakah ini hari pertamamu di sini?" Dan bawahannya tampaknya telah menerima semacam sinyal, mereka pun berdiri dari tempat duduk mereka dan perlahan mendekati Ye Feng dan Pangeran Anju. Pada saat yang sama, mereka tampaknya mengepung mereka berdua. Ye Feng tahu bahwa orang-orang ini memang penuh energi dan memiliki otot yang kuat, mereka telah berlatih untuk waktu yang lama. Namun, dia tidak panik sama sekali. Meskipun orang-orang ini sudah membentuk lingkaran di sekeliling mereka, ia hanya menatap beruang hitam. "Kata-kataku masih sama. Kau punya dua pilihan. Pertama, bawa anak buahmu dan segera minta maaf padaku dan temanku, lalu pergi dari sini. Aku bisa mempertimbangkan untuk melupakan masa lalu. Kedua, terus lakukan caramu, dan aku akan mengusirmu." Beruang hitam mencibir, dan tatapan kejam melintas di matanya. "Aku akan memilih opsi ketiga. Setelah aku mematahkan kakimu, aku akan menyeretmu keluar dari sini seperti anjing mati." Begitu dia selesai bicara, dia tiba-tiba melambaikan tangannya. "Serang. Pukul dia sampai mati. Tidak perlu menahan diri, dan tidak perlu takut terhadap apapun yang terjadi."
Jika terjadi sesuatu, aku akan bertanggung jawab padamu. Ini bukan pertama kalinya saudara-saudaranya menghadapi situasi seperti itu. Ketika mereka mendengar ini, mereka langsung menerkam ke arah Ye Feng seperti serigala lapar. Saat mereka menerkam ke arah Ye Feng, ada pula orang licik yang diam-diam menyerang Pangeran Anju untuk mengalihkan perhatiannya. Bahkan ada seorang lelaki mesum yang memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang dada besar Pangeran Anju. Ye Feng tentu saja akan memprioritaskan orang seperti ini. Hampir pada saat pihak lain menyerang secara diam-diam, dia mencengkeram pergelangan tangan pihak lain. Lalu, dia memanfaatkan situasi itu dan tiba-tiba berputar ke atas. Dua suara renyah tulang patah terdengar. Dia mematahkan pergelangan tangan dan lengan pihak lainnya. Setelah itu, dia tiba-tiba mendorong ke belakangnya. Gerakan itu menjatuhkan sekelompok besar orang yang menyerang Anju Prince. Setelah menyelesaikan krisis Pangeran Anju, dia berbalik tanpa tergesa-gesa dan melumpuhkan orang-orang yang tersisa yang menyerangnya dengan beberapa pukulan dan tendangan. Lalu, tanpa henti, dia perlahan berjalan menuju beruang hitam. Beruang hitam jelas sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Melihat Ye Feng telah mengalahkan banyak bawahannya dan menyerbu ke arahnya, ia bahkan perlahan-lahan meneguk anggur di cangkirnya. Kau benar-benar hebat, bisa mengalahkan begitu banyak bawahanku. Namun, jika kamu ingin menantangku, kamu tidak memenuhi syarat. Sambil berkata begitu, ia berpura-pura, dan ketika Ye Feng mendekat, ia melancarkan pukulan yang mendominasi. Untuk menghabisimu, aku yang sudah puluhan tahun berlatih karate, hanya butuh satu pukulan. Apa yang paling ingin dilakukan Ye Feng adalah memberi pelajaran kepada orang-orang sombong ini. Melihat betapa soknya dia. Seketika, ia tak lagi bermain-main seperti sebelumnya. Ia hanya mengeluarkan sebagian kekuatan aslinya dan meninjunya. Kaca. Disertai suara retakan yang membuat gigi ngilu, tangan dan pergelangan tangan beruang hitam langsung hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, sofa di bawah Black Bear runtuh seolah-olah tidak dapat menahan bebannya. Ah! Siswi di samping beruang hitam sangat ketakutan hingga dia melompat. Selangkangan jubah karatenya basah. Black Bear sendiri juga tercengang. Ia terkulai di sofa, mencengkeram tangan dan pergelangan tangannya yang remuk. Saat menghirup udara dingin, wajahnya tampak sangat pucat. Bagaimana ini mungkin? Saya belajar karate di dojo karate paling ortodoks di Jepang. Saya mengalahkan hampir semua orang dari dojo bela diri di Jiangzuo. Bagaimana mungkin aku tidak bisa menahan satu pukulan pun darimu? Hanya saja kau belum bertemu ahlinya. Ye Feng tertawa dingin dan menendangnya. Juga, jangan bicarakan ini sekarang. Pikirkanlah bagaimana cara menangani masalah hari ini. Suasana hatiku sedang tidak enak setelah disiksa oleh kalian. Jika kamu tidak bisa memberiku penjelasan yang memuaskan nanti, aku khawatir tidak akan mudah untuk mengakhiri masalah ini hari ini. Beruang hitam tercengang oleh tendangannya. Sesaat kemudian, ia tersadar kembali, dan menatap Ye Feng dengan tak percaya. Kau benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh. Kau memukulku dan orang-orangku, lalu kau ingin aku menjelaskannya. Bab 1585. Orang lain yang pamer telah menemukan bidang keahlianku. Kau mengganggu suasana hatiku dan teman-temanku, dan kau bahkan ingin menyerangku. Bukankah seharusnya kau memberiku kesempatan untuk menghadapimu? Tanya Ye Feng. Tapi beruang hitam sepertinya mendengar lelucon itu, ia menutupi tangannya dan duduk tegak sambil mengamati Ye Feng. Lupakan saja, aku tidak peduli kau bertingkah bodoh atau tidak. Karena kamu cukup mampu, aku akan memberimu kesempatan untuk meminta maaf. Siapkan 6.666.600 yuan untuk biaya pengobatanmu sekarang. Lalu, menyerahlah di depan semua orang. Aku akan berpura-pura kejadian hari ini tidak pernah terjadi. Ye Feng curiga bahwa dia salah dengar. Beruang hitam menatap siswi itu dan memberi isyarat agar memberinya sebatang rokok dan menyalakannya. Setelah menciumnya, dia bersandar di sofa tanpa rasa takut. Kau ingin aku mengganti biaya pengobatanmu sebesar 6,66 juta yuan, lalu menyerah begitu saja, tanya Ye Feng. Beruang hitam menyeringai dan menghisap rokoknya dalam-dalam. Lalu, dia berkata dengan samar, aku bilang kamu bodoh, tapi kamu benar-benar bodoh. Jika kamu tidak mengenalku, pergilah cari teman-temanmu yang berpengetahuan luas dan tanyakan tentang namaku, beruang hitam. Jadi, kamu orang yang mampu main-main dengan cewek asing dan dapat kamar VIP di Imperial Night Club. Kamu pasti punya teman baik. Coba tanya mereka tentang aku dulu sebelum ngomong. Ye Feng melihat dia begitu sombong dan hendak melanjutkan bertanya ketika keributan tiba-tiba datang dari luar ruang pribadi. Manajer Sen. Halo, Manajer Sen. Manajer Sen, Anda sangat sibuk. Kenapa Anda bisa datang hari ini? Saat kebisingan dan salam naik turun, terdengar pula suara sepatu hak tinggi yang mengetuk lantai.
Setelah itu, muncullah aroma menawan dari parfum Chanel nomor 5. Sosok dewasa dan menawan muncul di pintu kamar pribadi. Ayo, kakak beruang hitam, ada apa? Kok bisa jadi begini? Saat dia masuk, dia masih memiliki senyum profesional di wajahnya. Beruang hitam jelas merupakan kenalan lamanya. Dia dengan santai menceritakan situasinya sambil merokok. Ketika beruang hitam selesai menjelaskan situasinya, manajer Shen jelas tercengang. Setelah itu, ia segera menarik Ye Feng ke samping. Adik kecil, aku sudah mengerti situasinya. Ada sesuatu yang aku tidak tahu harus kukatakan atau tidak. Katakan saja. Ye Feng ingin melihat apa yang sedang direncanakan orang ini. Manajer Shen merendahkan suaranya dan berkata dengan penuh arti, aku tahu kamu pandai bertarung, dan kamu seharusnya punya latar belakang. Tapi beruang hitam itu juga bukan orang baik. Latar belakangnya cukup rumit. Belum lagi bos klub malam kita, bahkan Three Phoenix Society, Raja Dunia Bawah Tanah Jiangzuo, akan memberinya sedikit muka. Bagaimana kalau begini? Ikuti saja keinginan beruang hitam dan akui kekalahanmu. Aku akan menggratiskan biayamu malam ini. Dan aku akan memberimu tambahan seminggu kamar pribadi, minuman, dan gadis-gadis nanti. Mari kita ubah masalah besar menjadi masalah kecil. Kamu baik-baik saja, aku baik-baik saja, semua orang baik-baik saja. Kata-katanya cukup menyenangkan di telinga. Dari sudut pandang pihak ketiga, dia benar-benar memikirkan Ye Feng dan kelompoknya. Ye Feng tidak mempermasalahkannya, dia hanya mengikuti kata-katanya dan bertanya, apakah masyarakat Tiga Phoenix harus memberinya muka? Aku juga punya teman di Three Phoenix Society. Kenapa aku belum pernah mendengar orang seperti itu sebelumnya? Apa latar belakangnya? Ketika manajer Shen mendengar bahwa Ye Feng punya teman di Three Phoenix Society, tanpa sadar ia menatapnya, dan raut wajahnya menjadi lebih serius. Kalau kau tanya-tanya, kau pasti bisa menemukannya. Di permukaan, beruang hitam adalah pendiri dojo karate terbesar di Jiangzuo. Ia memiliki banyak murid dan pelatih di bawahnya. Selain itu, ia juga saudara ipar dari penanggung jawab cabang dermaga ibu kota selatan Yamaguchi Gumi. Oleh karena itu, bahkan eksistensi seperti Three Phoenix Society akan berpikir dua kali sebelum menghadapinya. Yamaguchi Gumi, terutama cabang dermaga ibu kota selatan Yamaguchi Gumi, sangat menakutkan. Penanggung jawab baru Yamaguchi Gumi berasal dari cabang dermaga ibu kota selatan. Dia ipar kepala cabang dermaga ibu kota selatan Yamaguchi Gumi. Mata Ye Feng bergerak tanpa sadar. Manajer Shen sepertinya salah paham dan mengangguk berulang kali. Itu benar sekali. Sebelumnya, beruang hitam sesekali membawa sekelompok murid dari dojo karatenya ke Jepang untuk bertukar dan belajar. Terakhir kali ia pergi ke Jepang, orang yang membawa orang untuk menyambutnya adalah penanggung jawab cabang dermaga ibu kota selatan Yamaguchi Gumi. Para murid itu menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Jadi, pria tampan, dengarkan saranku. Tundukkan kepalamu saat waktunya tiba. Orang ini benar-benar agak sulit dihadapi. Apakah kamu tahu nama saudara iparnya? Ye Feng melambaikan tangannya dan menyela. Manajer Shen tidak mengerti, dia menatap Ye Feng dengan bingung. Kenapa kamu bertanya begitu? Apakah kamu tidak percaya apa yang aku katakan tadi dan ingin memverifikasinya lagi? Saya bisa menggunakan reputasi saya selama bertahun-tahun sebagai jaminan untuk Anda. Tidak, hanya saja aku cukup akrab dengan Yamaguchi Gumi. Ye Feng menjelaskan dengan singkat. Jika Yamaguchi Gumi adalah andalan terbesar beruang hitam, aku bisa menghubungi mereka sekarang dan melihat apa yang mereka katakan. Manajer Shen tertegun dan tidak tahu harus menjawab apa. Matanya linglung sejenak sebelum dia menjawab, aku tidak tahu persis apa namanya. Namun, saya dapat mengonfirmasi bahwa itu adalah orang baru yang bertanggung jawab atas dermaga ibu kota selatan Yamaguchi Gumi. Ye Feng tidak bertanya lebih lanjut setelah mendengar kata-katanya, dia hanya memanggil presiden baru Yamaguchi Gumi, Takeda Dir. Takeda Dir sudah pasti menetapkan angka Ye Feng sebagai angka yang paling penting. Hampir segera setelah panggilan tersambung, panggilan itu diangkat. Selamat malam, Tuan Ye. Apakah ada instruksi baru? Ye Feng tersenyum, menatap beruang hitam yang sedang duduk di sofa, dan berkata dengan tenang, saya tidak berani memberi Anda instruksi, saya hanya ingin bertanya apakah orang yang bertanggung jawab atas cabang dermaga ibu kota selatan Yamaguchi Gumi Anda telah berubah. Benar. Suara Takeda Dir di ujung telepon terdengar agak takut. Penanggung jawab dermaga ibu kota selatan saat ini adalah Kurodo Nagahiro. Belum lama ini, ketika saya membersihkan sekelompok anggota lama Yamaguchi Gumi, dia memberikan banyak kontribusi, jadi saya mempromosikannya untuk memimpin cabang dermaga ibu kota selatan. Bolehkah saya bertanya apakah dia melakukan kesalahan, Tuan Ye? Kalau begitu, aku akan meminta maaf kepadamu atas nama Yamaguchi Gumi terlebih dahulu, lalu segera mengatur seseorang untuk menanganinya.
Ye Feng dapat merasakan suara Takeda Dir bergetar saat dia berbicara. Dia tersenyum dan berkata, jangan gugup. Dia bukan orang yang melakukan kejahatan itu. Hanya saja seseorang menggunakan namanya untuk menakut-nakuti saya. Bab 1586. Beraninya aku menjadi kakak ipar orang kejam sepertimu. Seseorang menggunakan identitas penanggung jawab cabang dermaga ibu kota selatan Yamaguchi Gumi untuk menakut-nakuti Anda. Takeda Dir terdengar agak bingung. Ye Feng mengangguk ringan, lalu berkata singkat, saat ini saya berada di Jiangzuo, Tiongkok. Ada orang bernama Beruang Hitam yang merampok tempat kami bersama teman saya. Setelah menghajar kami, dia bahkan meminta saya mengganti rugi 6.666.600 yuan Tiongkok sebagai permintaan maaf. Dia bilang kakak iparnya adalah penanggung jawab cabang dermaga ibu kota selatan Yamaguchi Gumi. Dia meminta saya untuk bertanya-tanya. His. Takeda Dir tersentak di ujung telepon. Sesaat kemudian, dia buru-buru berkata, Tuan Ye, jangan terburu-buru marah. Saya akan menelepon Hei Teng Yonghao sekarang dan menanyakan apa yang terjadi. Silakan tunggu 2 menit. Ya. Ye Feng menjawab dengan acuh tak acuh dan menutup telepon. Beruang Hitam, yang berada di samping, melihatnya menutup telepon. Ia mengangkat kepalanya dan berkata dengan angkuh, bagaimana? Pernahkah kau mendengar namaku, Beruang Hitam? Ye Feng menatapnya dengan tenang, aku punya teman yang berpengaruh di Yamaguchi Gumi, dia memintaku untuk menunggu sebentar. Ketika Beruang Hitam mendengarnya menyebutkan Yamaguchi Gumi, ekspresinya membeku sesaat. Lalu, dia tertawa terbahak-bahak. Kamu benar-benar kenal seseorang dari Yamaguchi Gumi. Hahaha, kalau begitu kamu bertanya pada orang yang tepat. Karena dia memintamu menunggu sebentar, mari kita tunggu perlahan. Setelah temanmu menjawab, aku akan menjawab pertanyaan, bagaimana rasanya ketika orang lain pamer dan kebetulan bertemu dengan bidang keahlianmu. Sambil berbicara, dia hendak menuangkan segelas anggur lagi untuk dirinya sendiri. Tanpa diduga, ponselnya tiba-tiba berdering. Tolong jangan tergila-gila padaku lagi. Aku hanya legenda gelombang. Beruang Hitam mengangkat telepon dan melihatnya. Senyum di wajahnya semakin lebar. Sepertinya saudara iparku sudah tahu tentang pertanyaan temanmu. Dia meneleponku. Ye Feng tidak berkomentar. Beruang Hitam segera mengangkat telepon dan sengaja mengaktifkan speakernya. Ia berkata dengan keras, kakak ipar, ada apa? Baka. Tapi raungan marah datang dari sisi lain sebelum ia sempat menyelesaikannya. Beruang Hitam-san, siapa suruh kau pakai namaku untuk mengamuk di luar? Tidakkah kau tahu bahwa situasi Yamaguchi Gumi kita tidak optimis, bahkan aku dan orang-orang dari markas Yamaguchi Gumi sudah sangat berhati-hati selama ini. Baka, kau menggunakan namaku dan Yamaguchi Gumi untuk bertindak tirani di Jiangzuo. Kau mau mati, atau kau mau membunuh kami? Kakak ipar, aku. Beruang Hitam sedikit bingung. Namun, suara marah di ujung sana memotongnya sebelum dia bisa menjelaskan lebih lanjut. Jangan panggil aku kakak ipar. Aku tidak berani menjadi ipar orang kejam sepertimu. Beraninya kau macam-macam dengan Tuan Ye, yang dihormati oleh Presiden Yamaguchi Gumi Bak Dewa. Mencuri tempat Tuan Ye, berkelahi dengan Tuan Ye, dan bahkan membuat Tuan Ye membayarmu 6.666.600 yuan Tiongkok. Bagaimana mungkin orang kecil sepertiku berani menjadi ipar orang galak sepertimu? Beruang Hitam segera menoleh ke arah Ye Feng, lalu menelan ludah. Kakak ipar, maksudmu, pemuda di depanku ini, bahkan Presiden Yamaguchi Gumi. Sudah kubilang, jangan panggil aku ipar lagi. Aku tidak pantas punya ipar galak sepertimu. Suara di ujung telepon masih terdengar marah. Saya menelepon hanya untuk memberitahu Anda bahwa Presiden Yamaguchi Gumi dan saya telah mendengar tentang apa yang Anda lakukan di Jiangzuo, Tiongkok. Dalam 10 detik, jika kau tidak meminta maaf kepada Tuan Ye dan melakukan segala cara untuk memohon ampunannya, maka seluruh Yamaguchi Gumi akan memperlakukanmu sebagai musuh. Pak, ponsel di tangan Beruang Hitam terjatuh karena terkejut. Di samping Ye Feng, manajer Shen, yang mencoba membujuk Ye Feng untuk mundur, juga membuka mulutnya lebar-lebar. Dia menatap Ye Feng dengan tak percaya. Jelas, dia tidak menyangka bahwa meskipun Beruang Hitam memiliki latar belakang yang kuat, Ye Feng memiliki latar belakang yang lebih kuat lagi. Dia tidak hanya mengenal Yamaguchi Gumi, tetapi juga mengenal Presiden baru Yamaguchi Gumi. Bahkan Presiden baru Yamaguchi Gumi pun harus memperlakukannya dengan hati-hati. Wah, tampan, bukan. Ini Tuan Ye. Maaf sekali, saya buta sebelumnya. Manajer Shen buru-buru meminta maaf, wajahnya tampak seperti hendak menangis. Plop. Di samping sofa, Beruang Hitam melangkah maju, dia berlutut sambil menatap Ye Feng. Tuan Ye, saya juga minta maaf. Akulah yang paling bodoh. Akulah yang tidak mengenali naga sejati.
Lagi pula, aku bicara sedikit lebih keras tadi. Aku akan menamparkan diriku sendiri. Saat dia berlutut, dia mengangkat tangan kirinya tanpa ragu dan menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Tolong, beri aku kesempatan. Aku benar-benar tahu kesalahanku. Ye Feng mengabaikan permohonannya, ia menunduk menatapnya. Kau bilang kau ingin aku mengganti biaya pengobatanmu sebesar 6.666.600. Tidak, tidak, tidak. Beruang hitam buru-buru menggelengkan kepalanya. Aku tidak punya alasan untuk meminta uang padamu. Seharusnya aku yang membayarmu 6.666.600 untuk kerja kerasmu. Saat dia berkata begitu, dia seperti teringat sesuatu. Dia cepat-cepat mengeluarkan sebuah kartu dari sakunya. Dia merangkak mendekati Ye Feng sambil berlutut. Dia mengangkat tangannya dengan susah payah dan memberikan kartu itu padanya. Ini kartu bank anonim. Kata sandinya 6 angka 6. Isinya lebih dari 20 juta. 6.666.600 dari jumlah itu untuk kerja kerasmu, dan 6.666.600 untuk kerusakan mental yang kami sebabkan padamu dan temanmu malam ini. Sisa 6.666.600 akan dihitung sebagai rasa hormatku padamu. Ye Feng menerima kartu bank itu tanpa ekspresi dan melanjutkan, aku baru saja bilang, hanya ada dua jalan di depanmu. Pertama, bawa anak buahmu dan segera minta maaf padaku dan temanku. Lalu, pergilah dari sini. Aku bisa mempertimbangkan untuk melupakan masa lalu. Kedua, kalau kau terus bertindak sesukamu, aku akan mengusirmu. Beruang hitam tidak ragu-ragu. Pilihan ketiga. Kali ini, aku tetap akan memilih pilihan ketiga. Tuan Ye, tidak perlu merepotkan Anda lagi. Kita akan keluar sendiri. Setelah berkata demikian, dia bangkit dari tanah dan dengan cepat menendang beberapa bawahannya, seolah hendak pergi. Ye Feng melirik mereka. Siapa yang membiarkan kalian pergi? Baik, Tuan. Beruang hitam bergidik. Akan tetapi, setelah mendengar itu, dia langsung duduk di tempat tanpa ragu-ragu atau mengeluh, lalu meringkuk seperti bola. Dia perlahan keluar dari ruang pribadi itu. Bawahannya, termasuk siswi yang sedang dipacarinya, jelas-jelas ketakutan. Melihat hal itu, mereka pun menirunya dan meringkuk menjadi bola di tanah satu persatu sebelum berguling keluar. Bab 1587. Aku penasaran siapakah pakar ini. Saat beruang hitam dan yang lainnya keluar, keributan segera terdengar dari luar ruang pribadi. Astaga! Bukankah ini beruang hitam yang mengelola dojo karate? Apa yang sedang terjadi? Kudengar kakak iparnya memimpin salah satu cabang Yamaguchi Gumi. Bahkan perkumpulan tiga Phoenix di dunia bawah tanah pun akan memberinya sedikit muka. Sebelumnya, orang ini selalu menjadi tiran di daerah ini, dan tak seorang pun berani memprovokasinya. Kenapa dia bertingkah seperti pecundang hari ini? Kenapa dia dan orang-orangnya keluar dari ruangan pribadi? Orang galak mana yang dia temui? Sejujurnya, saya sudah lama di Jiangzhou dan melihat beruang hitam menindas banyak orang. Ini pertama kalinya saya melihatnya menderita. Tapi sekali lagi, melihat pecundang ini menderita cukup memuaskan. Mungkin pecundang ini telah melakukan terlalu banyak kejahatan di masa lalu dan telah menerima pembalasan. Sebelumnya, saya pernah ke klub karatenya. Saya melihatnya memanfaatkan kesempatan untuk mengajar karate kepada murid perempuan dan meraba-raba mereka. Jika ada murid laki-laki yang berani bicara, dia akan dipukuli. Saat itu, ada seorang murid perempuan yang sangat cantik dan tidak mau dimanfaatkan olehnya. Dia meneguk air dari gelas murid perempuan itu dengan obat bius. Dulu, semua orang takut pada saudara ipar pemimpin cabang Yamaguchi Gumi di belakangnya. Tak ada yang bisa mengendalikannya. Jarang sekali kita bertemu seseorang yang memperlakukannya dengan kejam saat ini. Langit telah membuka mata mereka. Saya tidak tahu siapa ahli di ruangan pribadi itu. Di ruang pribadi, manajer Sen sangat ketakutan. Ia berulang kali meminta maaf kepada Ye Feng. Tuan Ye, saya sungguh minta maaf. Aku berasal dari tempat kecil dan belum banyak menjelajahi dunia, aku bahkan tidak mengenalimu. Bagaimana kalau begini? Aku akan meminta seseorang untuk menyiapkan paket Supreme terbaik untukmu dan mengirimkan Romane Conti berusia 30 tahun yang telah dikumpulkan di tempat kami. Tidak apa-apa. Ye Feng melambaikan tangannya. Dia tidak memiliki keberatan terhadap manajer Sen. Dari sudut pandangnya, dalam situasi di mana mereka tidak ada hubungannya, kata-katanya tadi dapat dikatakan sangat manusiawi. Tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukannya. Setelah menyela perkataan manajer Sen, ia mengamati situasi di ruang pribadi itu dan tersenyum. Apa yang terjadi tadi sudah berlalu. Siapkan saja kamar pribadi baru untukku dan temanku sekarang. Tempat ini benar-benar berantakan. Agak kurang pantas menjamu teman di sini.
Manajer Sen jelas sangat senang melakukannya. Ia mengangguk berulang kali. Kau benar. Saya akan menyiapkan kamar pribadi baru dan minuman untuk Anda sekarang. Tuan Ye, apakah Anda dan teman Anda ingin minuman keras atau anggur atau? Sambil berbicara, dia membungkuk sedikit dan memimpin jalan. Ye Feng melihat ini dan mengangguk ke arah Pangeran Anju. Masalahnya sudah selesai. Ayo kita pergi ke ruang pribadi yang baru dan lebih bersih untuk minum. Pangeran Anju segera mengikutinya. Sepanjang jalan, dia akan mengamati lengan dan tubuh Ye Feng dari waktu ke waktu, tatapannya dipenuhi rasa ingin tahu. Ketika mereka memasuki ruang pribadi yang sangat sederhana dan mewah, dan manajer Sen secara pribadi keluar untuk menyiapkan minuman dan makanan ringan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat wajah Ye Feng lagi. Ye Feng, apakah struktur tubuh orang Tionghoa Anda berbeda dengan kami orang Barat? Mengapa tubuhmu dan Bruce Lee tidak terlihat sangat tinggi dan kekar, tetapi mereka bisa meledak dengan kekuatan yang luar biasa? Kau tak hanya menerbangkan seseorang dengan satu tendangan, tapi gempa susulannya juga mampu menghancurkan pintu kayu yang kokoh. Dan dengan satu pukulan, kau mampu menghancurkan tangan dan pergelangan tangan penjahat itu berkeping-keping. Bahkan pria terkuat yang pernah kulihat di Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam dan Barat pun tak mampu melakukan ini. Ini terlalu berlebihan. Saat dia berbicara, Pangeran Anju menatap lengan Ye Feng dan bertanya dengan rasa ingin tahu, bolehkah aku menusuk otot di sini? Ini menakjubkan. Ye Feng tidak tahu bagaimana menjelaskan perbedaannya padanya. Dia membiarkan wanita itu menusuknya 2 kali sebelum mengganti topik. Berapa lama kamu berencana tinggal di Tiongkok kali ini? 2 atau 3 hari. Ketika Anju Prince menyebutkan hal ini, ia tampak sedikit tak berdaya. Ada banyak hal yang harus kuurus kembali ke kantor pusat Balai Lelang Sotheby's dan keluargaku. Perjalanan ke Jiangzhou ini awalnya karena saya mengubah jadwal acara penting dan terpaksa meluangkan waktu untuk itu. Karena kerjasama di sini sudah selesai, kalau aku tidak pulang lebih awal, orang-orang di Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam mungkin akan mendesakku untuk pulang paling lambat besok pagi. Ye Feng juga tahu bahwa ada perbedaan waktu antara Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam dan Tiongkok. Saat itu pukul 10 malam di Tiongkok, yang berarti sekitar pukul 3 sore di Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam. Penyelesaian kontraknya dengan Anju Prince harus dilaporkan kembali ke sana segera. Karena ini masih jam kerja, mereka mungkin akan segera memberikan umpan balik. Mengangguk sedikit, Ye Feng melanjutkan bertanya, jadi maksudmu, besok atau lusa, kau bersiap untuk kembali ke Sun Never Sets? Lebih tepatnya, besok. Pangeran Anju mengangkat bahu. Setelah kita menandatangani kontrak, asistenku sudah membantuku membeli tiket pesawat untuk besok. Kalau tidak, aku tidak akan berpacu dengan waktu. Sepanjang malam, aku menyeretmu ke acara balap Rafah dan mengajakmu keluar untuk minum-minum sendirian. Ye Feng merasa simpati padanya saat mendengar kata-katanya. Setelah manajer Sen membawakan setumpuk anggur merah dan dengan hati-hati membantu mereka berdua menyiapkan anggur, menuangkannya, dan pergi, dia mengangkat gelasnya dan bersulang bersama gelas wanita itu. Semoga perjalananmu aman. Terima kasih. Pangeran Anju mengucapkan terima kasih dan menghabiskan anggur di gelasnya. Selanjutnya, ia mengisi ulang gelas untuk dirinya dan Ye Feng, lalu tiba-tiba tersenyum. Namun, setelah menyelesaikan beberapa urusan di Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam, aku akan segera kembali. Kenapa? Tanya Ye Feng santai. Pangeran Anju menatapnya dengan tatapan membara. Karena aku semakin menyukai Tiongkok. Saya juga berharap dapat bertemu Anda lagi. Kamu orang yang sangat menarik. Ye Feng agak curiga, mungkin dia mengajaknya minum malam ini karena dia menginginkan tubuhnya. Setelah 3 putaran minum, Pangeran Anju sudah sedikit mengigau, jadi dia mengakhiri sesi minum pada waktu yang tepat. Dia mendukungnya dan bersiap untuk pergi. Tanpa diduga, dia mengirimnya ke kamar presidensial di Hotel Bintang 5 terdekat dan mencoba menutup pintu sebelum membantunya ke tempat tidur. Pangeran Anju tiba-tiba berbalik, memeluknya, dan menekannya ke dinding. Bab 1588. Aku tidak berpendidikan tinggi, jangan bohongiku. Itu liar dan penuh gairah. Tetapi Ye Feng juga bisa merasakan bahwa Pangeran Anju sangat tidak terampil. Dia tidak berpengalaman. Setelah ditekan ke dinding olehnya, dia baru sadar kembali setelah beberapa saat linglung. Dengan pukulan backhand, ia mengubah momentum menyerang dan bertahan serta menekan Anju Prince ke tanah. Lagi pula, dia tahu betul bahwa dia sekarang mewakili semua pria di Tiongkok. Dia tidak bisa ditindas oleh seorang wanita, dan dia tidak bisa mempermalukan para pria Tiongkok. Setelah menekan Anju Prince, semua yang terjadi setelahnya berjalan lancar. Singkatnya, dia sangat bahagia. Itu juga sangat istimewa. Itu benar-benar berbeda dari pengalaman gadis-gadis Asia seperti Fu Mejianwu, Chen Xuan, dan Feng Jingyi.
Ketika dia bangun keesokan paginya, Ye Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak bekerja lembur dengan Pangeran Anju. Hanya ketika Pangeran Anju memohon belas kasihan, dia membiarkannya beristirahat. Tepat saat mereka berdua berhenti bertengkar, telepon Pangeran Anju berdering. Orang di ujung sana berbicara dengan aksen London yang fasih. Meskipun suaranya terdengar sangat hormat, ekspresi Pangeran Anju berubah tak berdaya setelah mendengarnya. Setelah menutup telepon, dia mencium Ye Feng dengan enggan. "Aku harus pergi, sayang. Asisten saya baru saja menelepon dan mengingatkan saya bahwa saya harus berangkat ke bandara. Meskipun kita baru saja bersama, kita harus berpisah." Ye Feng membalas ciumannya. "Tidak apa-apa, kita akan segera bertemu lagi. Seharusnya tidak mungkin dalam waktu singkat." Pangeran Anju sepertinya salah paham. Saat ia duduk dan mulai mengenakan pakaiannya, ia menggelengkan kepala. Sesuatu yang besar telah terjadi di Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam. Keluarga kami juga terlibat. Tidak mungkin ada cara untuk mengakhirinya dalam waktu singkat. Ye Feng tidak menjelaskan lebih lanjut, ia hanya memandangi lekuk tubuh dan warna kulitnya yang memesona, lalu tersenyum. "Kau akan tahu nanti." Sambil berbicara, ia bangkit dan sarapan bersamanya. Kemudian, ia menelepon layanan mobil pribadi hotel dan mengantarnya ke terminal keberangkatan internasional bandara. Saat dia melihat Pangeran Anju keluar dari mobil, Ye Feng memperhatikan bahwa postur berjalannya agak tidak wajar. Ketika pengemudi memperhatikan detail ini, matanya dipenuhi rasa iri saat dia mengendarainya kembali ke kota. Ye Feng berpura-pura tidak melihat tatapan pengemudi. Dalam perjalanan pulang, ia mengirim pesan kepada Pangeran Anju sambil mencari informasi tentang keluarganya di internet. Baru setelah mencari, dia menyadari bahwa Chen Qiusan terlalu konservatif ketika dia mengatakan bahwa keluarga di belakang Pangeran Anju sangat berkuasa. Keluarga Anju bukan hanya keluarga yang kuat. Mereka adalah salah satu dari 4 keluarga terkuat di seluruh Kekaisaran Matahari. Kepala keluarga, Anju Brenton, yang juga kakek Pangeran Anju, adalah salah satu dari 4 adipati dari 28 bangsawan tingkat atas di Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam. Keluarganya juga mengendalikan sejumlah besar grup atau saham terkenal di bidang penerbangan, bahan bakar, asuransi, real estate, keuangan, dan bidang lainnya di Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam dan bahkan di seluruh dunia. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa jika dia menghentakkan kakinya, seluruh Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam akan berguncang 3 kali lipat. "Aku hanya menghabiskan sehari untuk membuat putri dari keluarga super seperti itu jatuh cinta untuk pertama kalinya dan mendapatkan pengalaman pertamanya." Ye Feng merasa seperti sedang bermimpi. Jika hal ini diketahui, tidak akan ada yang mempercayainya, bukan? Namun, sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, teleponnya bergetar lagi. Ada panggilan masuk. Ide peneleponnya adalah Zhuang Xiaoqiao. Melihat ini, Ye Feng segera menenangkan pikirannya dan menerima panggilan tersebut. "Ye Feng Sibao, apa yang sedang kamu lakukan sekarang?" Suara merdu Zhuang Xiaoqiao terdengar melalui telepon. Ye Feng tidak terbiasa dengan sikapnya seperti ini, ia segera terbatuk. "Kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Jangan seperti ini. Saya tidak terbiasa dengan hal itu." Ada apa denganku seperti ini?" Zhuang Xiaoqiao sedikit cemburu. "Kamu sepertinya menikmatinya kalau ada gadis lain seperti ini. Apakah kamu membenciku?" Itu tidak benar." Ye Feng cepat-cepat menambahkan, "Maksudku, kamu punya gayamu sendiri. Jadilah dirimu sendiri. Sangat lucu menjadi eksentrik. Benarkah? Apa kau benar-benar berpikir begitu?" Suara Zhuang Xiaoqiao sedikit lebih tinggi dan dia terdengar sangat bersemangat. "Aku tidak berpendidikan tinggi, jangan bohongi aku, hehe." "Bagaimana mungkin?" Ye Feng berbohong. "Bukannya kau tidak tahu karakterku? Saya terkenal jujur dan dapat diandalkan di Zonghai, saya tidak pernah berbohong. Aku percaya padamu." Suara Zhuang Xiaoqiao masih terdengar riang. "Kalau begitu, aku akan bicara denganmu tentang hal-hal serius. Katakan padaku." Ye Feng menghela napas lega. "Kudengar sepertinya ada beberapa perubahan besar di Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam. Sejumlah barang antik dan harta karun Tiongkok yang sangat mahal telah tersebar. Kami di Tiongkok menanggapinya dengan sangat serius." Zhuang Xiaoqiao terdiam sejenak. "Lalu, apakah kamu akan segera pergi ke Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam untuk mengambil harta nasional?" Ye Feng menduga bahwa dia sudah tahu bahwa dia akan pergi ke Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam untuk menjalankan misi. Setelah berpikir sejenak, dia berkata terus terang, "Itu benar. Seseorang sudah datang kepadaku mengenai hal itu. Kita akan berangkat dalam 6 hari." Zhuang Xiaojiao terdiam beberapa saat. Lalu, dia berkata, "Apakah kita akan pergi untuk waktu yang lama kali ini, seperti terakhir kali di Jepang?"
Situasi di Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam lebih rumit daripada di Jepang. Mungkin butuh waktu lebih lama. Apakah kamu sibuk beberapa hari ini? Tanya Zhuang Xiaoqiao. Ye Feng berpikir sejenak dan berkata, seharusnya tidak banyak lagi yang harus dilakukan. Aku hampir selesai dengan urusan di Jiangsuo. Suster Xuan dan yang lainnya sedang mengurus urusan di Lingnan. Aku seharusnya cukup bebas beberapa hari ini. Kalau begitu, ikutlah denganku ke suatu tempat. Nada suara Zhuang Xiaoqiao menjadi lebih tinggi. Pada saat yang sama, dia berkata dengan nada yang tidak diragukan, jangan tolak aku. Kau tidak mengajakku saat mencari harta karun di Jepang, dan kau juga tidak mengajakku saat mencari harta karun rahasia Xian King belum lama ini. Kali ini, akhirnya aku menemukan kesempatan untuk mengajakmu bermain. Kalau kau menolak, aku akan menangis lalu menggigitmu 2 kali dengan gigi taring kecilku. Ye Feng mendengarkan kata-katanya, tampaknya masuk akal. Gadis ini sebenarnya banyak menolongnya, tetapi selama ini dia terlalu sibuk dengan ini itu, sehingga sedikit banyak dia mengabaikan perasaan gadis itu. Sekarang dia punya beberapa hari waktu luang, wajar saja jika dia ingin menemaninya bermain. Terlebih lagi, hal yang paling penting adalah bahwa benda-benda yang dimainkan gadis ini selalu sangat tidak terduga. Ada kemungkinan besar dia akan mendapat beberapa hadiah tak terduga dengan menemaninya kali ini. Bab 1589. Bagaimana Anda bisa begitu sial? Dan kebenarannya memang seperti dugaan Ye Feng. Sekitar waktu makan siang, ketika Ye Feng bertemu dengan Zhuang Xiaoqiao di bandara, dia melihat tiket kelas 1 dan visa AS yang diserahkannya, dan dia menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana kelihatannya. Dia melihat Zhuang Xiaoqiao membawa sebuah koper kecil, dan beberapa orang mengikutinya secara diam-diam. Dia langsung berkata, tujuan kita kali ini adalah Amerika. Sebenarnya, itu Seattle-nya Amerika, jawab Zhuang Xiaoqiao. Apa yang akan kita lakukan di sana? Tanya Ye Feng. Zhuang Xiaoqiao tersenyum licik. Di Amerika, ada kegiatan yang sangat populer yang disebut judi gudang. Kamu pernah dengar? Bertaruh pada unit penyimpanan. Ye Feng memikirkannya dengan hati-hati. Dia tidak pernah berhubungan dengan Amerika Serikat, tetapi ketika dia sesekali bermain dengan ponselnya, dia pernah menonton beberapa acara varietas asing yang populer sebelumnya. Mereka tampaknya berbicara tentang perjudian gudang di Amerika. Saya pernah mendengar tentang hal ini, tetapi saya belum memahaminya secara detail sebelumnya. Bagaimana kita bermain, apakah menyenangkan? Zhuang Xiaoqiao tampak sangat bersemangat saat membicarakan hal ini. Tentu saja menyenangkan. Bahkan lebih menyenangkan daripada membuka kotak rahasia. Hal ini adalah produk yang hanya dapat lahir di lingkungan tertentu seperti Amerika Serikat. Di AS, masih banyak bisnis penyewaan gudang. Akibatnya, banyak gudang yang tidak terpakai. Oleh karena itu, gudang perjudian muncul dan semakin populer di Amerika. Ye Feng masih belum familiar dengan perjudian gudang, dalam aspek ini, ia harus berkonsultasi dengan Zhuang Xiaoqiao, seorang ahli, dan Zhuang Xiaoqiao dengan sabar menjelaskannya kepadanya. Amerika Serikat memiliki undang-undang dan peraturan yang ketat tentang pemilahan sampah. Jika Anda mengambil kembali gudang yang tidak diklaim, Anda harus membersihkan sendiri barang-barang di dalamnya jika ingin terus menyewanya. Membersihkan gudang membutuhkan biaya pembuangan sampah yang besar. Bagi bisnis yang berorientasi profit, transaksi semacam itu tidak sepadan. Oleh karena itu, para jenius ini menciptakan trik aneh, yaitu berjudi di gudang. Mereka melelang barang-barang di gudang, yang juga disebut perjudian gudang. Terlepas dari ada atau tidaknya barang berharga di unit penyimpanan tersebut, investor akan menerima sejumlah besar uang. Soal untung atau tidaknya, itu tergantung pada orang yang menawar unit penyimpanan tersebut. Ketika Ye Feng mendengar ini, dia mengerti alasan di balik perjudian gudang. Namun, dia masih sedikit penasaran mengapa Zhuang Xiaoqiao berpikir untuk bepergian ke luar negeri untuk memainkan permainan ini. Saat memikirkan hal ini, dia menatap Zhuang Xiaoqiao lagi. Kamu pernah memainkan ini sebelumnya? Ceritakan tentang pengalaman Anda sebelumnya berjudi di unit penyimpanan. Apa yang harus kukatakan? Ekspresi Zhuang Xiaoqiao berubah. Ye Feng melihat ekspresinya dan menjadi semakin penasaran. Sebenarnya, tidak ada apa-apanya. Kembali di Amerika, saya berjudi di lebih dari 10 unit penyimpanan dan kehilangan uang. Zhuang Xiaoqiao merasa sedikit canggung. Ye Feng tertegun, pikirnya dalam hati. Keberuntungan macam apa yang kau miliki? Bertaruh pada lebih dari 10 unit penyimpanan dan kehilangan uang. Zhuang Xiaoqiao sebaiknya mengganti namanya menjadi Zhuang Batlak. Apa yang kamu tertawakan? Zhuang Xiaoqiao bertanya dengan marah saat dia melihat Ye Feng menoleh dan tertawa diam-diam. Ah, aku baik-baik saja. Kamu tidak tertipu waktu itu, kan? Lihat betapa kayanya dirimu.
Jangan biarkan mereka membodohimu dengan gudang yang sudah dikosongkan. Ye Feng memasang ekspresi serius, dia berusaha sekuat tenaga untuk tidak tertawa terbahak-bahak, dan dia hampir menderita luka dalam. Itu tidak akan terjadi. Orang-orang itu masih punya sedikit integritas. Begitu hal semacam ini terbongkar, kredibilitas perusahaan mereka akan jatuh ke titik terendah. Apapun kegiatan mereka di masa depan, tidak akan ada yang peduli. Lagi pula, kalaupun mereka mencoba membodohi siapapun, mereka tidak akan berani membodohiku. Zhuang Xiaoqiao melambaikan tangan kecilnya dan berkata, Ye merasa itu agak aneh. Dia memang penipu sejati, tapi singkatnya, dia jagoan. Siapapun yang dekat dengannya biasanya akan beruntung. Terutama Zhuang Xiaoqiao. Dia bukan hanya orang yang dekat dengannya, tapi juga satu-satunya cucu dari orang penting itu. Dialah yang terpilih. Wajah ini. Bagaimana mungkin dia begitu sial? Zhuang Xiaojiao sedikit kecewa ketika mengingat pengalaman berjudi di gudang. Ini mungkin kegagalan terbesar dalam hidupnya. Kalau begitu, ayo kita pergi ke Amerika kali ini untuk membalaskan dendammu. Ye Feng tersenyum. Bisakah kamu melakukannya? Zhuang Xiaoqiao memutar matanya. Tentu saja bisa. Bukannya kau tidak tahu. Tidaklah normal bagiku untuk keluar tanpa keberuntungan dalam sesuatu. Keberuntungan ini bukan sesuatu yang bisa dikatakan begitu saja. Ye Feng tersenyum. Mungkin aku akan mengambil beberapa harta karun dan mendapatkan bejana ritual perunggu dari periode Prakin. Berbicara tentang ini, Ye Feng tak bisa tidak memikirkan sejarah memalukan rakyat Tiongkok 100 tahun yang lalu. Saat itu, Amerika juga sangat diuntungkan. Mereka menjarah banyak harta karun negeri naga. Ayolah, kamu tidak punya pengalaman dalam hal semacam ini. Aku harus membantumu dari samping, kata Zhuang Xiaoqiao dengan bangga. Ye Feng terkekeh lagi, gadis ini bahkan lebih tertarik berjudi daripada dia. Akan tetapi, dia tidak menyingkap kedok Zhuang Xiaoqiao. Ia memikirkan bagaimana ia harus pergi ke Kekaisaran Matahari tak pernah set setelah perjalanan ke Amerika Serikat ini. Ia tidak tahu berapa lama ia harus tinggal di Kekaisaran Matahari tak pernah sets, jadi ia memutuskan untuk bersenang-senang dengannya. Setelah memahami beberapa peraturan dan rincian perjudian gudang dengan Zhuang Xiaoqiao, dia membantunya membawa barang bawaannya, dan mereka check-in bersama. Pada saat yang sama, ia mulai memahami perbedaan budaya antara Amerika dan Tiongkok dari Zhuang Xiaoqiao. Setelah mengobrol selama beberapa jam dan tidur siang beberapa jam, pesawat akhirnya tiba di Seattle. Dan pada saat ini, Ye Feng merasa mati rasa. Amerika dan Tiongkok dipisahkan oleh lebih dari 10 zona waktu. Saat itu tengah hari di Tiongkok ketika ia dan Zhuang Xiaoqiao berangkat. Namun, setelah lebih dari 10 jam penerbangan, hari masih pagi di Amerika ketika pesawat mendarat. Ini berarti dia harus mengalami jet lag lagi. Sekalipun dia penuh energi, dia tetap merasa itu agak tak tertahankan. Setelah mereka mengambil barang bawaan dan berjalan keluar bandara, Ye Feng meminta Zhuang Xiaoqiao untuk memimpin jalan dan mereka pergi ke hotel untuk beristirahat. Zhuang Xiaoqiao kelelahan. Meskipun dia telah pernah ke Amerika berkali-kali sebelumnya dan familiar dengan tempat ini, dia terlalu malas untuk memesan hotel terlebih dahulu atau mengatur mobil hotel untuk menjemputnya. Setelah mendengar saran Ye Feng, dia menguap dan hendak memanggil taksi di pintu keluar bandara. Pada saat itu, seorang pria berkulit hitam dengan tatapan licik di matanya mengambil inisiatif untuk datang dan bertanya dalam bahasa Mandarinnya yang tidak begitu lancar, "Apakah kamu butuh mobil, temanku?" "Milikku, murah. Ini baru. Mercedes-Benz." Bab 1590. Jangan panik, masih ada kesempatan. Ye Feng sebenarnya tidak menyukai pengemudi taksi ilegal semacam ini. Mendengar ini, dia tanpa sadar ingin melambaikan tangannya. Namun, Zhuang Xiaoqiao menunjuk antrean panjang di ruang tunggu taksi. Kalau kita menunggu taksi di sini, mungkin kita harus menunggu agak lama. Jika mobilnya tidak jauh, kita bisa pergi ke sana dan melihatnya. Kebetulan saya benci taksi Amerika. Kebanyakan taksinya bau alkohol dan segala macam bau tak sedap. Kebersihannya mengkhawatirkan. Pria itu mungkin tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Dia hanya mendesak, "Wah, Mercedes-Benz baru nih. Hanya seperti ini." Sambil berbicara, dia menunjuk ke suatu area yang tidak jauh dari sana. Ye Feng melihat ini dan mengangguk. "Bawa kami ke sana." Pria itu sangat gembira. Ia mengangguk dan membungkuk berulang kali sambil mulai memimpin jalan. Saat dia memimpin jalan, dia sangat antusias dan ingin membantu Ye Feng membawa barang bawaannya. Namun, Ye Feng merasa orang ini memiliki aura licik, jadi dia tidak memberinya barang bawaannya. Ketika mereka masuk ke dalam Mercedes-Benz S600 baru, dia menaruh barang bawaannya di dekat kakinya dan tidak menggunakan bagasi. Pria itu tidak memaksa. Namun,
Ketika pria itu duduk di kursi pengemudi, dia melihat barang bawaan di samping kaki Ye Feng beberapa kali lagi. Ye Feng tidak terlalu memikirkannya, dia memintanya untuk mengantar ke hotel terdekat, lalu dia melihat Mercedes-Benz S600. Sejujurnya, dia sebenarnya cukup terkejut. Itu adalah Mercedes-Benz S600 baru, dan itu adalah model kelas atas yang harganya lebih dari 5 juta yuan. Sepertinya belum pernah ada yang duduk di dalamnya sebelumnya. Mobil seperti itu, bahkan di China, merupakan mobil mewah kelas atas yang hanya orang-orang dengan aset ratusan juta yang bersedia membelinya. Dia tidak menyangka mobil ini akan digunakan oleh orang asing di Amerika Serikat sebagai taksi ilegal. Pria itu menyadari aksinya mengamati, tetapi ia mengulurkan dua jarinya yang kapalan. $200. Tidak masalah. Ye Feng mengangguk, dia tidak keberatan dengan harga ini. $200 untuk taksi mungkin sedikit menggelikan dalam skenario lain, tetapi untuk Mercedes-Benz S600 baru, itu adalah harga yang bagus. Oleh karena itu, dia hanya setuju. Pria itu tampak cukup puas ketika mendengarnya. Ia tersenyum dan menyalakan mobil dengan cara yang agak asing. Ye Feng melihat bahwa dia masih belum terbiasa mengemudi, jadi dia bertanya dengan santai dalam bahasa Inggris. Apakah kemampuan mengemudimu sudah baik? Mendengar itu, pria itu tertegun sejenak. Lalu, dengan panik ia berkata, tentu saja, tidak masalah. Hanya saja saya baru saja mendapatkan mobil ini, jadi saya belum terbiasa. Saya sudah memiliki SIM selama bertahun-tahun. Saya juga sangat familiar dengan kondisi jalan di daerah ini. Setelah keluar dari bandara, dia tiba-tiba menambah kecepatan dan mengendarai mobil ke jalan yang relatif sepi. Ye Feng melihat ini dan langsung merasa ada yang tidak beres, lalu duduk tegak. Hentikan mobilnya. Akan tetapi, pria itu terus menginjak pedal gas seolah-olah tidak mendengarnya. Ye Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat, dia hendak menerkam ke arah kursi pengemudi. Namun, pada saat ini, beberapa sosok muncul dari kedua sisi jalan di depan. Masing-masing dari mereka memegang senapan mesin di tangan mereka. Orang Tiongkok, berhentilah berjuang dan serahkan semua harta benda kalian. Sopir mereka juga mencibir. Dia perlahan-lahan memarkir mobilnya di samping sosok-sosok itu. Pandangannya tertuju pada barang bawaan di samping kaki Ye Feng. Zhuang Xiaoqiao masih linglung. Ia membuka matanya dan bertanya, ada apa? Kenapa banyak sekali orang yang menodongkan senjata ke arah kita? Kita dirampok. Ye Feng menjawabnya sambil buru-buru bertanya, di mana orang-orang yang datang bersamamu dan melindungimu secara diam-diam? Apakah mereka masih di dekat sini? Zhuang Xiaoqiao panik. Ah, perampokan. Kupikir aku tidak akan menghadapi bahaya apapun dengan mengikutimu, jadi saat aku di pesawat, aku mengatur agar mereka membantu kami dengan pekerjaan persiapan perjudian gudang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Seluruh tubuh Ye Feng menegang. Tempat ini berbeda dari Tiongkok, kebebasan ada di mana-mana, setiap hari ada baku tembak, dan orang-orang ini benar-benar akan menembak. Bagi mereka, membunuh orang mungkin bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Bahkan jika kita menyerahkan benda itu kepada mereka, kemungkinan besar kita tidak akan bisa mundur tanpa cedera. Kepanikan di mata Zhuang Xiaoqiao semakin menjadi-jadi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Orang-orang ini telah mengepung mobil dan mengarahkan senjata mereka ke arah kami. Kita juga ada di dalam mobil. Kekuatanmu terbatas dan kau tidak bisa mengerahkannya sepenuhnya. Jangan panik, masih ada kesempatan. Ye Feng menghiburnya. Sekarang, pertahankan postur panik ini dan berpura-puralah sangat takut. Perlahan-lahan kecilkan tubuhmu sepenuhnya di bawah jendela. Sambil berbicara, ia melihat pria di depannya melambai dengan tidak sabar. Cepat bawakan koper itu. Ia segera memperhatikan gerakan Zhuang Xiaoqiao dan berpura-pura gugup. Ia perlahan mengambil koper dan menyerahkannya kepada pria itu. Ketika pria itu melihat ini, matanya berbinar. Dia bahkan tidak repot-repot mematikan mesin dan segera berbalik untuk mengambil koper itu dengan kedua tangannya. Adapun kaki tangannya, mereka mungkin juga merasa bahwa Ye Feng dan Zhuang Xiaoqiao bukanlah ancaman. Meskipun mereka masih mengepung Mercedes-Benz S600, mereka sudah meletakkan senapan mesin mereka. Pada saat ini, Ye Feng berpura-pura kehilangan keseimbangan, menabrakkan seluruh tubuh dan barang bawaannya ke kaki kanan pria yang menginjak pedal gas. Marah. Bersamaan dengan deru pedal gas, Mercedes-Benz S600 tiba-tiba melesat bagai anak panah. Pria itu tidak bereaksi tepat waktu. Dia mengumpat, sialan. Dia hendak mencengkeram Ye Feng dengan kasar dan menginjak rem. Namun, rasa sakit yang tajam tiba-tiba datang dari lutut kirinya sebelum dia bisa menggerakkan kakinya. Seluruh kaki kirinya patah dengan kuat, dan dilipat keluar dan diletakkan di kaki kanannya dengan sudut yang aneh. Bajingan berkulit kuning sialan, kau curang.
Pria itu langsung berteriak, dan pada saat yang sama, dia hendak meraih Ye Feng, tetapi tangannya bergerak ke pinggangnya. Ketika Ye Feng melihat ini, dia tahu ada kemungkinan besar pria itu membawa pistol. Ia menepis tangan pria itu dan mengeluarkan senapan M1911. Tanpa ragu, ia melepaskan tembakan ke tangan pria itu. Setelah itu, ia membuka sabuk pengaman di kursi pengemudi. Sambil memegang kemudi dengan satu tangan, ia berlari ke kursi pengemudi dan menendang pria itu keluar dari mobil. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.